Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waktu masih diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wala yajma'u bainal mar'ah wa ammatiha. Ini masih pembahasan dalam bab menikah. Bab nikah itu nantinya ada larangan-larangan perempuan yang tidak boleh dinikahi. Qauluhu wala yajma'u, lan ora ngumpulake sapa rajul. Oleh orang ngumpulno mau bainal mar'ati ing dalem antarane wong wedok wa ammatiha lan bibik saking bapake mar'ah. Jadi ketika nantinya seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan, jadi misalkan Zaid menikahi Zainab, iku juga ketika nantinya Zaid menikahi Zainab tidak boleh juga menikahi bibik dari jalur perempuan iku mau. Jadi misalkan Zainab punya bibik dari jalur bapak namanya Fatimah, maka Fatimah juga tidak boleh dinikahi oleh Zaid. Jadi Zaid menikahi dua perempuan, menikahi Zainab dan juga bibik dari jalur ayahnya Zainab namanya Fatimah, gak boleh. Nah iki permasalahan nih. Sing kedua juga wala bainal mar'ati lan ora ing dalem antarane wong wedok wa kholatiha lan bibik saking ibuke mar'ah. Permasalahan juga tidak boleh menikahi perempuan dan juga bibik dari jalur ibuke perempuan tersebut. Jadi Zaid menikahi Zainab. Lah, ketika sudah menikahi Zainab maka tidak boleh menikahi bibiknya Zainab dari jalur bapak atau dari jalur ibu, sama-sama tidak boleh. Nah, ini mengumpulkan dua perempuan ku nggak boleh. Jadi nek menikahi Zainab iku memang ada larangan perempuan yang tidak boleh dinikahi, yakui bibik dari jalur ayah atau bibik dari jalur ibunya Zainab. Wa yahrumulan haram oleh haram minar rodoi sangking tunggal suson apa mah perkara yahrumu engkang haram apa mah bayane minan nasabi sangking nasab. Jadi nantinya yang mahram sebab nasab itu juga berlaku pada rodok. Jadi misalkan Zaid pernah disusui oleh Zainab. Nah, Zainab ternyata punya anak. Nah, maka anak Zainab iki juga mahram dengan Zaid. Dan begitu juga selain itu ya bisa. Misalkan Zainab punya suami. Ternyata yang disusui Zainab dulu itu cewek, misalkan Fatimah. Biyen pernah disusui oleh Zainab. Dan Zainab punya punya suami, maka suami juga mahram untuk Zainab, itu Fatimah. Jadi apa-apa yang orang-orang yang diharamkan atau dimahramkan dengan nasab maka juga berlaku pada rodok atau tunggal suson. Wa turadulan den balekake sapa almar'atu sapa wong wadon ai zaujatu tegese bojo wadon. Jadi seorang perempuan ketika sudah menikah dengan laki-laki nantinya bisa dikembalikan. Jadi dikembalikan iki ada penyebabnya. Nah, salah satu bikhom satin kelawan 5. Bikhom satin sebab 5. Ada 5 perkara yang mana perempuan itu bisa dikembalikan alias khiyar. Sing pertama apa? Uyubin. Bikhom sati uyubin kelawan sebab 5 piro-piro cacat. Jadi ada 5 sebab cacat yang menyebabkan perempuan bisa dikembalikan alias khiyar. Sing pertama bil jununi. Rupane 5 bil jununi sebab edan. Jadi edan atau gila itu bisa menyebabkan khiyar. Artinya ketika misalkan Zaid menikah dengan Fatimah, loh ternyata setelah 1 hari menikah Fatimah gila. Nah, gila selama 1 tahun misalkan, lah itu bisa dikembalikan. Nah, yang kedua wal judami lan penyakit judam. Penyakit judam itu penyakit kulit. Nah, wal barosi lan penyakit baros iki juga sama penyakit kulit.
Jadi penyakit judam, penyakit baros itu penyakit kulit yang mana menyebabkan seorang perempuan itu bisa dikhiar, bisa dikembalikan. Jadi artinya fashun nikah, nantinya nikah dirusak. Jadi misalkan Fatimah dengan Zaid menikah, ternyata Fatimah setelah menikah 2 hari kimau ternyata punya penyakit judam atau punya penyakit baros atau penyakit gila, maka itu bisa dikembalikan alias di fashun nikah, dirusak nikah. Nah, kok Zaid bisa menikah lagi dengan perempuan yang lain. Nah, makanya ketika ada perempuan yang punya penyakit ini repot. Warrotaki lan buntu daging. Jadi buntu daging wahwa utawi rotakku dalam syar insidatu mahal jima bilahmin. Jadi farji atau tempat kelaminnya perempuan itu buntu daging. Jadi buntu daging itu nantinya ketika nantinya dijima kan nggak bisa. Lah makanya bisa dikatakan khiyar alias bisa dikembalikan perempuan tersebut, dirusak nikahi. Tapi juga ada terkadang memang laki-laki yang tujuan nikah itu tidak karena jimae atau keturunan. Nah mungkin ada sebab lain. Tapi ketika nantinya ada perempuan yang punya penyakit rotak atau buntu daging dalam farjinya mau, maka bisa dikembalikan alias dirusak nikahnya, fashun nikah. Sing terakhir wal korni lan buntu balung. Ai wahwa insidatu mahal jima bi admin. Lah nantinya sing kelima iki juga sama penyakit ya kuwi buntu balung. Jadi buntu balung itu nanti beda dengan rotak. Nek rotak kan tertutupnya farji sebab daging, tapi nek korn iku buntu balung. Tertutupnya sebab balung atau tulang. Nah, iki 5 penyakit ini ketika ada pada perempuan, iki repotnya apa? Perempuan bisa difashun nikah, dirusak nikahnya. Jadi misalkan Zaid nikah dengan perempuan Fatimah. Fatimah ternyata punya salah satu penyakit 5 iki. Bu gila, bu penyakit judam atau baros atau rotak atau koron. Iku ketika punya penyakit itu salah satunya, maka seorang Zaid bisa memfashu, merusak nikahnya. Nah, mulanya ketika nantinya punya penyakit ini kan mesake, kasihan seorang perempuan ki mau. Nah, tapi juga sebaliknya, ketika nantinya laki-laki yang punya penyakit gimana? Apakah perempuan boleh memfashun nikah, merusak nikahnya? Wa yuradulan den balik atau den tolak sapa arrajulu wong lanang. Wa yuradulan den balekake sapa arrajulu wong lanang oleh dibalekna bi khamsati uyubin kelak sebab 5 pira-pira cacat. Sama halnya ketika nantinya ada laki-laki yang punya penyakit 5 ini, maka dia bisa difashun nikah oleh perempuan. Yang pertama bil jununi sebab edan. Sama ketika nantinya laki-laki kok ternyata setelah nikah, penyakit gila. Punya penyakit gila, iki laki-laki bisa dirusak nikahnya, fashun nikah oleh seorang perempuan. Nanti perempuan bisa lapor ke hakim, ke pengadilan, nanti biar hakim yang memutuskan rusaknya nikah iki mau. Yang kedua wal judami lan judam, penyakit kulit. Jadi judam itu penyakit kulit. Wal barosilan penyakit baros. Ini juga sama. Penyakit judam ataupun baros itu sama-sama penyakit kulit yang mana di situ menyebabkan seseorang laki-laki bisa dirusak nikahnya oleh perempuan. Jadi laki-laki ataupun perempuan punya penyakit baros, punya penyakit judam, itu bisa dirusak nikahnya. Tapi bahasannya tidak wajib. Misalkan kok dilanjut nikah ya silakan, pengen dirusak ya silakan. Ini penyakit kulit. Nah, ini yang membedakan. Yang keempat dan kelima, wal jabi lan pegod dakare. Jadi terputus dakare. Iku dalam syarah wa huwa qad uzzakar kulli au ba'dihi. Wal baqi min hudunal hasyafa fa in baqiya qadruha fa aksara fala khiyar. Jadi ketika nantinya ada seseorang laki-laki punya penyakit wal jabi, terputus dakare. Mbuh iki mau terputus kulihi, seluruhnya hilang, jadi rata ngono ki modele, atau cuman sebagian. Jadi setengah dari zakarnya iki mau misalkan terputus misalkan. Nah, iku bisa difashun nikah oleh seorang perempuan. Jadi ternyata kan namanya kelamin kan nggak ada yang tahu. Setelah nikah perempuane istrinya ngerti.
Fatimah ngerti ternyata Zaid iku ternyata zakarnya hilang setengah misalkan. Lah maka seorang Fatimah bisa merusak nikahnya cukup dengan lapor ke pengadilan atau qadhi. Dan nanti biar dia yang dibiarkan pengadilan yang memutuskan bahwa pernikahan itu nantinya bisa difashu atau dirusak. Wal unati lan peloh. Peloh iku nantinya impoten, artinya seseorang laki-laki ikut tidak zakarnya itu tidak normal, tidak bisa menjima seseorang perempuan dengan syahwat yang kuat. Jadi bahasanya ini zakarnya seorang laki-laki ini meletre, nggak bisa tegak. Lah itu namanya unah, peloh atau impoten. Nah itu ketika nantinya kok punya penyakit itu, maka seorang perempuan bisa memfashu, bisa merusak nikah. Jadi karena iki mau ada penyakit 5 yang ada pada laki-laki, juga seorang perempuan bisa merusak nikahnya, atau juga sebaliknya perempuan juga bisa. Jadi perempuan punya penyakit salah satu 5 juga bisa dirusak nikahnya, laki-laki juga begitu. Tetapi ketika nantinya kok ada pernikahan yang punya penyakit salah satu ini, tetapi masih pengen melanjutkan, ya silakan. Dong ini tidak wajib untuk fasho. Bahasanya khiyar, boleh memilih, boleh merusak nikah ya silakan, melanjutkan nikah ya silakan. Jadi misalkan contoh Zainab dengan Zaid menikah, ternyata Zainab itu punya penyakit. Penyakitnya apa? Judam misalkan, penyakit kulit judam. Nah ternyata Zaid itu seorang laki-laki yang setia misalkan. Terus gak masalah punya penyakit judam, yang penting punya keturunan. Gak masalah dilanjut terus nikahnya. Tapi misalkan kok dirusak fashun nikah, ya tinggal lapor ke pengadilan, pengen merusak nikah, fashun nikah, nggak masalah. Jadi bahasan ini fashu hukumnya tidak wajib. Cuman nek kepengen fashu ya silakan, kalau tidak dilanjut pernikahan ya monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utai kono fasal suci. Tabire fasal wayus tahabbu tasmiyatul mahri fin nikahi. Iki bahas masalah sodak. Ada yang membaca sodak, ada yang membaca sidak. Iku nek cara di masyarakat menyebut dengan mahar. Jadi dalam nikah sendiri iku ada yang namanya mahar. Nah pengertian sodak atau sidak itu apa? Ismun lima lin wajibin ala rojul binikahin. Dalam syarah iku mau. Jadi nantinya dalam pernikahan itu ada yang namanya mahar, harta yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada istrinya. Itu namanya mahar, sodak. Tapi ada kalanya mahar itu tidak hanya sebab nikah, awat isubatin atau wati subat. Misalkan apa? Misalkan si A jima keliru dengan si B misalkan, yang bukan istrinya, posisinya listrik mati. Jadi nggak tahu kalau yang dijima itu bukan istrinya, istri orang lain misalkan. Posisinya listrik mati, maka wajib yang namanya mahar. Au mautin atau sebab mati, itu juga wajib mahar. Tapi nantinya yang dibahas ini nanti, itu pertama dalam pembahasan nikah. Jadi wayus tahabulan den sunaki apa tasmiyatul mahri apa ngarani mahar. Oleh disunano tasmiyatul mahar mau fi nikahi ing dalam akad nikah. Jadi mahar wajib dalam nikah. Tetapi penyebutan mahar dalam akad nikah hukumnya adalah sunnah. Jadi dalam akad nikah iku menyebutkan mahari berapa iku sunnah, tidak wajib penyebutan mahari loh ya. Mulane fa ilam yusamma mongko lamun ora den arani apa mahar soha mongko sa apa al akdu apa akad. Jadi penyebutan mahar dalam akad nikah iku hukume sunnah. Mulane ketika dalam akad nikah tidak menyebutkan kadar maharnya berapa, tetap soha al akdu, tetap hukume sah akad nikah. Dalam akad nikah gak nyebut ke mahari berapa ribu, berapa gram emas, gak disebutkan, tetap sah akad nikah. Sing penting harus adanya mahar. Entah ikut disebutkan atau tidak, iku gak masalah. Wa wajabalan wajib apa al mahru apa mahar. Oleh wajib mahar mau bisalah sati asya sebab telu pira-pira perkara. Jadi nantinya dalam pernikahan iku
akad nikah sah tanpa penyebutan mahar, tetapi nanti tetap wajib memberikan mahar dengan sebab 3 perkara. Sing pertama ayafridohu, rupane telu ayafrido, rupane yen to ngira-ngiraake hu ing mahar sapa azauju bojo lanang. Ngira-ngirano ayafrido iku mau ala nafsi ing ngatasé awak dhewene zauj. Jadi dalam pertama sebab penyebutan mahar iku ana kalane suami atau laki-laki tersebut memperkirakan maharnya sendiri. Nah, dan istri menyetujui. Lah iku nantinya wajib yang namanya mahar. Jadi misalkan seorang laki-laki mengira-ngirakan nanti tak mahari misalkan 20 gram emas murni, bukan emas palsu. Lah iku misalkan terjadi demikian, ya tetap nantinya mahare wajib. Au yafridahu utawa ngira-ngiraake hu ing mahar sapa al hakimu sapa hakim. Atau yang mengira-ngirakan mahar itu bukan zauj tapi seorang hakim. Jadi hakimnya menyebutkan nanti maharnya 20 gram emas misalkan. Enggak apa-apa. Au yadkhula utawa dukhul jima sapa zauj biha kelawan zaujah. Lah, atau misalkan kasus ketiga, suami berhubungan badan dengan istri sebelum adanya penetapan maharnya berapa. Jadi misalkan terjadi seorang suami jima atau berhubungan intim dengan istrinya sebelum penetapan mahari, maka fayajibu mongko wajib mahrul misli apa mahar misal. Jadi mahar misal iku ana kalane terjadi karena apa? Dalam akad nikah tidak disebutkan mahari berapa. Jadi dalam akad nikah kan sunnah menyebutkan mahari berapa. Nah, terus misalkan kasus permasalahan nih tidak menyebutkan apa mahari berapa dalam akad nikah, terus akhirnya seorang zauj iku sampai menjima istrinya dan belum ada ketetapan maharnya dalam akad nikah tadi berapa gram emas, nggak ada. Nah, maka nanti wajib adanya mahar misal. Jadi mahar tetap wajib tapi statusnya adalah mahar misal. Jadi ini wayu tabaru dalam syariku binafsi dukhuli wayu tabaru hadal maruf bihal aktifil asoh. Jadi mahar ini nantinya mahar misal iku carane menentukan iku bihalil aktifil asoh. Menurut kaul asoh iku ditentukan ketika dalam keadaan akad. Jadi misalkan akadnya iku bulan ini, bulan ikilah misalkan, terus belum menyebutkan berapa mahari, maka nantinya ketika 1 bulan kemudian kok dia ternyata jima istri, maka penentuan mahar misalnya adalah bulan ini, bukan bulan yang ketika dia jima istri. Lah, tetapi nantinya yang repot menentukan mahar misal itu berapa. Makanya dalam syarah iku wal murad bimaril misli qadru ma yurghabu bihi fi misliya adatan. Jadi mahar misal iku kadar yang disukai oleh perempuan sing setara. Sing setara fi misliya setara dengan istrinya secara adatan umumnya. Jadi nantinya bisa dilihat istri iki ketika nantinya dimahari misal iku apakah dia orangnya pinter apa enggak, orangnya mondok pesantren atau tidak, orangnya sekolah kuliah atau enggak, cantik atau tidak, anaknya kiai atau tidak. Lah itu semua itu bisa menentukan berapa banyaknya mahar misal. Jadi dalam akad tidak menyebutkan mahar berapa. Lah nantinya itu wajib yang namanya mahar misal. Jadi mahar misal itu nantinya ketika terjadi itu yang repot menentukan mahar misal istri ini berapa. Lah mulanya kita kudu tahu istri ini apakah dia pintar atau tidak, anaknya kiai atau tidak, orangnya cantik atau tidak. Lah itu dilihat. Perempuan yang demikian itu biasanya mahari berapa. Mahar yang diinginkan oleh perempuan sepadan demikian itu berapa. Nah itu dalam asnal matlub ada. Fahuwa mayurghabu bi fi misliya adatan min nisai asobatiha. Wa hunna al mansubat ila man tunsabu iya ilahi kal ukhti wa bintil akhi wal amma wa bintil ami. Jadi nantinya dilihat dari saudara-saudara kerabate, saudara perempuan, anak perempuan, saudara laki-laki bibi dan anak perempuan paman. Jadi nantinya keluarga kerabat-kerabat itu sing sepadan dengan dia, setara dengan dia, iku biasanya umumnya iku menginginkan mahar berapa.
berapa juta atau berapa gram. Lah iku ndelok adate. Dilihat dari adate, nek kerabat-kerabate iku memang biasane sing perempuan model sepadan demikian, pinter misalkan atau cantik atau misalkan anak kiai itu dimahari berapa. Nah ini mulane kalau bisa jangan sampai mahar misal. Jadi ketika akad nikah iku menyebutkan mahar. Jadi hukum mahar tetap wajib. Tapi kita menyebutkan mahar berapa dalam akad nikah iku lho sunnah. Nah ini gak disebutkan. Nantinya ketika seorang laki-laki sudah nikah, sah nikah tanpa menyebutkan mahar berapa dalam akad nikah. Tapi nanti iku ada mahar misal. Yang mahar misal itu penentuannya iku melihat apakah seistrinya iki mau pinter atau tidak, cantik atau dan lain-lain. Ya iku repotnya di situ. Jadi mahar misal iku memang penentuannya berapa ribu atau berapa gram emas iku yang kita belum paham. Makanya dilihat perempuan ini ku bagaimana karakter atau sifatnya atau misalkan pinter tidaknya iku juga dilihat. Walaisalan ora ono li aqallis sidaqi iku tetep maring luwih sithik-sithik emas kawin apa wala li aksarihi lan maring luweh walal li aksari lan ora maring luweh akeh sidak apa haddun apa batas. Jadi dalam mahar sendiri itu tidak ada batasan maksimale berapa minimale berapa, tidak ada dibatasi kemau. Tapi dalam sarai balidobit fi dzalik anna kulla syai'in sohajalu samanan min ainin au manfaatin sohajaluhu sodakan. Tetapi dalam Syarah Fathul Qorib itu ternyata dibatasi. Yang penting mahar apa setiap sesuatu yang bisa dijadikan sebagai saman, dijadikan sebagai misalkan sesuatu yang bisa digunakan untuk membeli barang. Misalkan nek dalam masyarakat ada yang mahar itu saman, itu bisa berupa uang. Misalkan mahar 1 juta atau 2 juta bisa. Atau misalkan mahar tidak uang tapi berupa emas. Emas misalkan 10 gram, emas misalkan 30 gram, enggak masalah. Au manfaatin atau berupa manfaat. Jadi mahar tidak berupa harta tapi sebuah manfaat. Jadi mahar nanti ngaji kitab Fathul Qorib sampai khatam misalkan. Keren iku mau. Lah iku nantinya bisa dikatakan mahar. Nah, itu mungkin solusi buat santri-santri yang belum punya tabungan untuk memahari calon istrinya, makanya bisa menggunakan manfaat sebagai sodak iki mau. Jadi tidak ada batasan maksimal, misalkan sampai mahari 50 gram yo silakan, 50 kilo yo terserah emas iki mau. Wayas kutulan gugur bitolaki sebab talak qobla dukhul yang dalam sedurunge mlebu utawa jima. Nisful mahari apa separone mahar. Jadi nantinya ketika sudah akad nikah tapi belum dimahari, jadi misalkan mahari belum dibayar total 100%, tapi sudah sepakat nantinya. Misalkan seorang suami iki mau misalkan mahariku 100.000. Nah, tetapi belum dibayar, belum kontan. Terus ternyata belum dijima, iku dipegat, ditalak, dicerai. Maka mahare separuh. Jadi misalkan ada Zaid dengan Fatimah nikah, mahare dalam akad nikah 100.000 tidak kontan alias belum kontan alias muajalan. Lah itu nantinya ketika kok belum dijima, belum disetubui, kok delalah misalkan tertalak atau dicerai, maka setengah dari maharnya gugur. Jadi cuman dia dikasih mahar 50.000. Yang 50.000 gugur. Karena apa? Belum dijima tapi sudah ditalak, belum diicipi tapi sudah tertalak. Makanya ketika nantinya kita di masyarakat perlu yang namanya nabung. Agar nantinya apa? Nantinya suatu saat ketika kita sudah nikah, iku punya tabungan bisa untuk modal mahar, bisa untuk sodak atau sidak yang digunakan untuk nantinya nikah. Tapi yang sudah orang tua ya nantinya nabung untuk anak-anaknya, sewaktu saat ketika anaknya sudah nikah bisa untuk membiayai mas kawin anaknya.
Nah, ini penting nabung, yang penting suatu saat akan digunakan dalam pernikahan, dalam biaya pernikahan, dalam membeli sodak, mas kawin atau lain-lain. Nah, itu mulanya pentingnya kita menabung.